Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sarpianti, CP092 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, jurusan akuntansi. Nah, kali ini kita masih membahas tentang UDU dengan materi hak akses atau security metric. Nah, untuk hak akses atau security metric itu sendiri yaitu fitur untuk melihat rule-nya atau sebuah akun user apakah bisa create, write, update, delete, atau bisa cuma buat dokumen pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, di sini saya mendapatkan implementasi pada modul sales dengan sebuah soal, yaitu Ziva merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT EGZ. Ziva memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Nah, selanjutnya ada tabel security metric. Ini berisi semua role-nya, dan di sini saya berperan sebagai admin. Jadi bisa CRUD atau create, read, update, sama delete ke semua modul, sales, inventory, sama finance. Nah, untuk yang sales manager sendiri itu, dia hanya bisa create, read, update, delete-nya ke bagian dia aja, sales. Nah, untuk sales staff-nya, dia bisa create and read di bagian sales. Untuk bagian yang inventory, finance, sales manager dan staff hanya bisa membaca atau read. Untuk modul yang inventory, dia ada warehousing manager yang bisa create, write, update, delete-nya pada modul inventory. Jadi pada modul sales dan finance-nya hanya bisa read. Nah, untuk warehousing staff, dia hanya bisa create and read saja. Selanjutnya ada finance manager dan finance staff. Untuk finance manager, dia hanya bisa create, write, update, delete-nya pada modul finance. Dan untuk finance staff-nya, dia hanya bisa create and read pada modul finance. Untuk modul sales dan inventory, finance manager dan finance staff hanya bisa read saja. Berikutnya ada tabel security metric. Ini nanti kita akan melakukan konfigurasi data dengan nama-nama berikut. Di sini ada 6 nama. Nah, selanjutnya ada aspek order. Aspek ordernya di sini yang pertama ada membuat quotation dan mengirim via email. Ini bisa dilakukan oleh user dan administrator. Yang kedua ada mengubah quotation dan mengirimkannya via email. Ini juga bisa dilakukan oleh user administrator. Selanjutnya ada melihat riwayat milik pribadi pengiriman quotation kepada customer yang merupakan milik pribadi. Dan ini bisa juga dilakukan oleh user dan administrator. Untuk selanjutnya dan lain sebagainya, seperti yang dilihat, ini juga bisa dilakukan oleh user dan administrator. Nah, di sini juga semua bisa dilakukan oleh user dan administrator sesuai dengan order berikut. Tapi ada satu yang tidak bisa user lakukan, yaitu melihat status dan perkembangan pada sales tersebut. Selanjutnya ada aspek configuration. Nah, di sini untuk aspek configuration dari 1 sampai 6 hanya bisa dilakukan administrator. Jadi usernya tidak bisa melakukan configuration. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan menggunakan UDU digital atau SUD. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mengaktifkan security metric atau hak akses. Nah, pertama kita pergi ke menu, setelah itu settings, lalu kita aktifkan developer mode. Nah, setelah muncul tanda kumbang kecil ini, artinya kita sudah berhasil mengaktifkan developer mode.
Jadi langsung saja kita memasukkan data. Karena di sini peran saya sebagai admin penuh, jadi saya bisa mengatur untuk pengguna lainnya dan hak aksesnya. Jadi langsung saja untuk melakukan import data, yaitu kita kembali ke bagian setting. Nah, setelah itu kita ke user company, setelah itu kita ke user. Sebenarnya kita bisa membuat cara manual satu-satu. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai data, jadi langsung saja kita klik favorit, import record, setelah itu upload file. Nah, di sini kita bisa upload file berupa Excel atau CSV. Nah, karena di sini saya memilih upload file yang Excel dengan nama unique user. Nah, di sini tampilan jika sudah import, kan di sini terlihat hanya satu ya, tapi di sini kalau kita klik ini, di sini ada banyak sales manager, sales staff, warehousing manager, warehousing staff, sama Ziva. Untuk role ini tidak usah diupload karena di sini hanya membutuhkan nama, login, sama password. Nah, sekarang kita tes bisa atau tidak. Nah, ternyata bisa. Nah, setelah kita klik import tadi akan muncul seperti ini. Jadi kita cek saja sudah benar atau belum. Di sini ada 6. Sesuai yang ada di unit user ada 6. Berarti kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian, kan tadi saya dapat simulasinya yang sales. Nah, kita akan masuk ke sales dulu sebelum kita mengatur bagian sesuai role-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ordernya. Ada quotation, order, sales team, sama customer. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi data dengan cara klik menu, lalu setting. Setelah itu kita cari user and company, lalu user. Nah, karena di sini banyak data, jadi kita searching aja untuk mempermudah. Nah, sesuai data yang pertama tadi, Ziva sebagai sales manager. Ini untuk user tab-nya ada internal user sama public. Nah, kalau public ini bisa mengakses semua. Nah, karena di sini Ziva sebagai sales manager, jadi di sini kan tentu saja dia bisa mengakses sales. Lalu untuk counting, dia tidak bisa, kosong. Manufaktur juga kosong. Email marketing kosong. Lalu untuk project juga kosong. Inventory kosong. Editor and designer kosong. Administrator kosong. Nah, untuk ini, untuk teknikalnya biarkan saja seperti ini. Lalu yang perlu diubah yaitu contact creation. Atau ini jadi jangan lupa di unchecklist karena hanya admin yang bisa teks untuk menambahkan kontak teks. Setelah itu kita save. Sudah. Terus sekarang kita kembali lagi ke user. Untuk yang kedua, yaitu ada sales staff.
kita rubah lagi seperti tadi, karena di sini Indah sebagai sales staff. Jadi dia untuk salesnya all document, untuk point of sale-nya user, accounting-nya kosong, manufakturnya juga kosong, user kosong, ini kosong, semua kosong, seperti sebelumnya. Nah, jangan lupa lagi untuk kontak creation-nya ini di unchecklist. Setelah itu kita klik save. Nah, untuk yang user selanjutnya itu caranya sama. Jadi yang perlu dirubah itu hanya ini sesuai role-nya. Dan juga unchecklist contact creation. Seperti itu sampai selesai. Nah, untuk memastikan user tersebut sudah masuk ke role mereka masing-masing, jadi kita buka lagi di user, group. Nah, di sini ada banyak grup, kita searching saja sesuai role-nya. Ini ada sales, ada usernya. Nah, di sini ada Siva. Ini artinya Siva sudah masuk sesuai role-nya. Selanjutnya ada inherited atau penurunan. Jadi Siva tadi bisa menurunkan yang role di bawahnya dia untuk akses all dokumen. Nah, di sini ada menu yang bisa diakses oleh administrator. Selanjutnya ada views dan ada access right. Di sini untuk yang salesnya kan pasti dia bisa akses semua dokumen. Jadi dia bisa read, write, create, and delete. Selanjutnya ada record terus dan note. Untuk yang rule selanjutnya bisa dicek dengan cara yang sama untuk mempersingkat waktu. Jadi kita lanjut saja. Jadi jika kita masuk ke Udo sesuai dengan login dan password, misalkan kita masuk ke Siva yang sales. Nah, ini untuk tampilannya tidak bisa untuk, bentar kita buka dulu yang sales. Nah, ini kan tampilannya ada banyak di sini. Ini karena saya di sini berperan sebagai admin. Nah, jika saya masuk atau login menggunakan akun Siva yang hanya sebagai sales manager, itu kemungkinan besar di sini hanya bisa akses sesuai dengan rules-nya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.